Hai Sobat Panara, bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Gimana nih persiapan belajar kalian buat ikut seleksi sekolah kedinasan? Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang materi tes papikostik dan seleksi psikotes sekolah kedinasan. Ini adalah pengertian dari papikostik itu sendiri. Papi itu singkatan dari Personality and Preference Inventory, yang mana berarti dia itu sebuah personality assessment atau alat tes penilaian kepribadian. Jadi memang tes ini tuh bisa menilai kepribadian gitu ya teman-teman. Pribadi teman-teman itu pribadi yang seperti apa gitu tuh bisa muncul ya teman-teman ya. Bisa kita lihat sebentar. Oke. Selanjutnya, Personality and Preference Inventory ini atau PAPI dibuat oleh guru besar psikologi yang bernama Dr. Max Martin Kostik pada awal tahun 1960-an, teman-teman. Nah, kenapa sih kok bisa namanya PAPI Kostik? Ya, karena yang bikin adalah Pak Kostik gitu ya, teman-teman. Mungkin teman-teman kalau nanti pengen namanya bisa dikenang nih sepanjang masa, mungkin teman-teman bisa menciptakan alat tes atau menciptakan apa deh sesuatu yang nanti nama belakang teman-teman bisa masuk ke dalam tes tersebut. Kayak contohnya ini ya, tes PAPI, namanya PAPI Kostik karena yang membuat adalah Pak Dr. Max Martin Kostik gitu. Lanjut lagi, model teori PAPI ini berasal dari teori kepribadian Murray. Murray itu adalah salah satu tokoh psikologi ya teman-teman, yang mana landasan teorinya adalah dari tes PAPI ini yaitu mengenai need dan juga press. Need itu kebutuhan dan press itu sebuah istilahnya kayak tekanan gitu ya teman-teman. Dimana keduanya adalah sumber konflik bagi individu. Mungkin teman-teman di sini kalau punya konflik gitu dalam kehidupan sehari-hari itu akan berkaitan dengan yang namanya need ataupun press. Misalnya tentang kebutuhan teman-teman yang enggak terpenuhi, yang belum terpenuhi, itu akan bisa menciptakan sebuah konflik gitu. Dan ini menjadi dasar dari terbuatnya tes papikostik itu sendiri. Yang bisa diukur dari papikostik itu sendiri, di sini ada dua hal yang penting ya teman-teman, need dan juga roles. Need tadi kan udah dijelaskan ya di awal, need dan juga press. Need itu kebutuhan, press adalah tekanan. Tapi di sini press itu disamaartikan dengan roles. Roles itu peran ya teman-teman. Jadi inti dari papikostik ini membahas mengenai need dan juga peran. Need itu kebutuhan dan juga peran. Nah, di sini tuh kebutuhan dan juga peran yang bisa dilihat dari hasil tes papikostik itu bisa ditunjukkan dari aspek-aspek ketujuh aspek ini. Ini masih aspek besar ya teman-teman. 7 aspek besar yang bisa ditunjukkan dari hasil tes papikostik. Yang pertama adalah work direction, yang mengarah kepada arah kerjanya tuh seperti apa sih. Dia nanti kalau bekerja tuh apakah bersemangat, apakah menyelesaikan sesuatu sampai tuntas, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah leadership. Leadership ini kepemimpinan. Apakah dia bisa memimpin? Apakah dia merasa bahwa dirinya itu bisa menjadi seorang pemimpin? Apakah dia bisa untuk mengarahkan orang lain untuk melakukan sesuatu? Atau biasanya tuh istilahnya kayak ketika kita menjadi pemimpin, kita bisa nyuruh orang, apakah kita tuh ada kemampuan itu gitu. Itu akan bisa diukur ya teman-teman dari hasil tes papikostik ini sendiri. Yang ketiga adalah activity atau aktivitas, kegiatan seperti apa, aktivitas seperti apa yang akan kita tonjolkan ketika kita berada di dalam suatu instansi seperti itu. Yang keempat adalah social nature atau relasi sosial. Hubungan yang seperti apa sih yang kita inginkan yang akan muncul gitu. Maaf, ini saya kira nanya. Oke, lanjut dulu ya teman-teman. Tadi sampai social nature ya, relasi sosial. Apakah kita memiliki keinginan untuk bisa bergabung dalam kelompok? Apakah kita mau nggak sih masuk ke dalam suatu kelompok gitu? Atau kita malah menarik diri dari kelompok tersebut gitu? Kita nggak mau masuk ke dalam kelompok, bergabung dalam kelompok, itu juga bisa ditunjukkan. Yang kelima adalah work style atau gaya kerja. Gaya kerja yang seperti apa sih? Apakah bersemangat? Apakah loyo? Loyo tuh apa ya bahasanya ya? Kayak lemah lembut gitu. Lemah lembut tuh maksudnya tidak bersemangat untuk mengerjakan sesuatu gitu ya teman-teman. Di sini saya masih menggunakan bahasa Semarangan ya teman-teman. Mungkin kalau dari daerah lain bahasanya akan berbeda-beda. Mohon maaf ya teman-teman. Kita nanti generalisasikan menggunakan bahasa Indonesia yang baik, oke?
Lanjut lagi, nomor 6 adalah temperamen. Temperamen itu temperamental ya teman-teman, emosional. Emosionalnya itu seperti apa? Apakah emosi nantinya ketika kita bekerja, apakah emosi yang akan menguasai kita atau sebaliknya? Atau kita yang menguasai emosi tersebut, yang kita dikuasai oleh emosi tersebut, seperti itu. Yang ketujuh adalah followership. Ini teman-teman pasti nggak asing banget ya sama kata-kata follower. Follower itu di Instagram juga namanya follower, di TikTok juga namanya follower, dan kayak gitu ya. Ini itu memang artinya adalah mengikuti. Jadi istilah lainnya adalah tipe posisi atasan bawahan. Apakah kita memiliki kemampuan tuh lebih menjadi atasan atau tipe yang lebih mengikuti aturan gitu. Kita mengikuti apa perintah atasan ya apapun kita ikutin gitu. Atau kita lebih tipe atasan, kita nggak melulu mengikuti peraturan, tapi kita bisa menciptakan ide-ide baru seperti itu. Lanjut lagi ya teman-teman. Oh, ada yang mau bertanya? Halo Kak, permisi Kak. Saya mau menanyakan ini. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, mungkin lebih baiknya per sesi, per poin itu diberikan contoh pengertian, kan tadi sudah disampaikan pengertiannya. Alangkah lebih baiknya misalkan kalau diberikan contoh dalam perilaku sehari-hari itu seperti apa, supaya teman-teman di sini juga bisa lebih menangkap dan mungkin bisa menimbulkan pertanyaan, atau jadi aspek yang dinilai itu gambarannya seperti apa sih, kayak gitu. Ya, baik. Oke, terima kasih. Oke, nanti untuk itu kita jelaskan di slide selanjutnya ya teman-teman, karena ini akan lebih detail lagi. Tadi masih gambaran besarnya mengenai aspek yang diukur dari Papi Caustic, tapi sekarang kita akan membahas di dalamnya tuh masih ada aspek-aspek lagi. Kan tadi ada 7 ya teman-teman. Sekarang kita pecah-pecah lagi, dari 7 ada yang dibagi menjadi 3, ada yang dibagi menjadi 2. Ini di sini juga ada kode-kode huruf ya teman-teman, dan kode huruf ini juga memiliki arti masing-masing gitu. Kayak namanya teman-teman, mungkin teman-teman ada yang namanya ini namanya Eka Cahyo Anggoro, pasti juga ada artinya kan teman-teman. Di sini juga N, G, A, LPI dan lain sebagainya itu juga ada artinya ya teman-teman. Dan ini yang harus kita ketahui gitu ketika mengerjakan tes Papi Caustic ini. Tapi kalau untuk sekarang mungkin kita akan membahas sedikit-sedikit. Kalau ingin lebih detailnya lagi, mungkin nanti bisa menghubungi dari Panarakers sendiri, nanti bisa tahu, nanti diarahin ya teman-teman, bisa lebih tahu lebih detailnya lagi gitu. Oke, kalau di sini kita mulai ya teman-teman. Yang contohnya seperti tadi requestnya kan ingin dicontohkan kegiatan sehari-hari gitu ya, yang memang kita kenal gitu ya, yang biasa kita lakukan gitu. Di sini seperti work direction, yang pertama adalah need to finish task. Jadi kebutuhan untuk menyelesaikan tugas gitu ya. Ini dari arti aja udah jelas ya teman-teman, kebutuhan untuk menyelesaikan tugas. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, apakah kita akan menyelesaikan tugas itu dulu atau kita akan beralih ke tugas yang lain? Ini kan kayak apa ya, dilihat dari kekonsistenan gitu. Misalnya deh, kegiatan sehari-hari. Karena saya perempuan, biasanya saya di rumah misal nyapu gitu ya teman-teman. Ketika kita menyapu, kita beres-bereskan, kita menyapu, apakah kita akan menyelesaikan sampai itu bersih, atau ketika kita lihat ada mungkin mainan yang berserakan atau mainan yang memang harusnya menyapu dulu, tapi kita malah kegiatan yang lain dulu gitu, tanpa menyelesaikan tugas yang pertama terlebih dahulu. Padahal harusnya entah apa ya, ini tuh bukan seharusnya gitu ya, tapi manakah yang lebih didahulukan, harus didahulukan. Itu akan bisa ditunjukkan dari hasil tesnya gitu. Yang kedua adalah hard intense work atau kerja keras gitu. Seperti apa sih pekerja keras apa sih teman-teman? Misalnya ini di sini ada yang mau daftar TNI atau Polri gitu. Kita juga lihat ya, seperti posisi-posisi TNI dan juga Polri pasti juga kerjanya itu pasti yang membutuhkan semangat gitu ya, yang berapi-api gitu, yang bekerja keras. Nah, nilai ini tuh juga harus tinggi ya teman-teman, karena bisa ditunjukkan bahwa kita memang sosok yang pekerja keras gitu. Kalau misal pekerja keras nilai kita di sini rendah, kita nggak kelihatan kalau emang kita pekerja keras, atau mungkin nama lainnya kalau kita nggak bekerja keras itu ya kayak kita kerja untuk senang-senang gitu, bukan untuk benar-benar bekerja seperti itu. Terus selanjutnya ada need to achieve, atau kita kayak mencapai sesuatu gitu.
kebutuhan untuk bisa mencapai sesuatu. Apakah kita bisa berusaha sekeras mungkin untuk mencapai sesuatu itu atau tidak, seperti itu. Terus yang leadership nih teman-teman, terutama yang leadership ya teman-teman. Kalau untuk di TNI kan kepemimpinan itu sangat-sangat penting ya teman-teman. TNI ataupun Polri ya, kepemimpinan itu sangat-sangat penting teman-teman. Terus gimana sih Kak caranya biar bisa tahu gimana kita menjawab Papi Kostik biar nilai leadership kita tuh tinggi, biar kita tuh bisa kelihatan kalau memiliki kepemimpinan yang tinggi. Nah, caranya adalah kita harus tahu dulu teman-teman, poin mana yang akan menunjukkan kepemimpinan. Dan mungkin di sini akan Kakak jelaskan mengenai sedikit-sedikit ya teman-teman. Kalau lebih detailnya lagi, nanti silahkan menghubungi dari Panareker sendiri, nanti bisa dijelaskan lebih lanjut apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan agar teman-teman bisa tahu lebih detailnya lagi, kayak gitu. Di sini ada L, leadership role, peran sebagai pemimpin. Apakah kita merasa bahwa diri kita pemimpin? Apakah kita bisa memimpin kegiatan yang akan kita lakukan gitu kan? Nah, berikut tadi salah satu tes seleksi sekolah kedinasan ya. Semoga video tadi bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.